Soal nomor 1, diketahui barisan aritmetika 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Tuliskan rumus suku ke N dari barisan tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua, tentukan suku ke 20 dari barisan tersebut. Oke, langsung saja kita jawab di sini. Kita jawab yang A, yaitu tuliskan rumus suku ke N dari barisan tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu rumus umum suku ke N dari barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. Nah, udah kita tulis rumus suku ke N-nya, lalu kita masukkan nilai yang diketahui. Di sini UN sama dengan A ini kan sudah diketahui dalam soal, yaitu 4. Jadi kita masukkan 4 ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kita lihat bedanya. Beda dari barisan aritmetika nomor 1 ini berapa? Jadi kita lihat selisihnya. 7 dikurang 4 yaitu 3. 10 dikurang 7, 3. 13 dikurang 10, 3. Berarti bedanya adalah 3. Lalu kita sederhanakan di sini. UN sama dengan 4 ditambah, ini dikalikan N kurang 1 kali 3. 3 dikali N yaitu 3N. 3 dikali negatif 1 yaitu negatif 3. Lalu masih bisa disederhanakan, berarti UN. Di sini kita operasikan 4 ditambah negatif 3 yaitu 1 ditambah 3N. Jadi ini adalah rumus suku ke N dari barisan aritmetika pada nomor 1. Lalu kita jawab yang B-nya. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Jadi kita tinggal cari suku ke-20-nya menggunakan rumus yang ini. Berarti U20 yaitu 1 ditambah 3 dikali 20. Kenapa 3 kali 20? Karena N-nya 20. Berarti U20-nya sama dengan 1 ditambah 3 dikali 20 yaitu 60. Berarti U20-nya adalah 61. Jadi suku ke-20 dari barisan aritmetika pada nomor 1 adalah 61. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Suku ketiga dan suku ke-9 dari suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 12 dan 36. Tentukan suku ke-13 dari barisan tersebut. Oke, di sini kita jawab. Tulis dulu yang diketahui, yaitu suku ketiga yaitu U3 sama dengan 12. Dan suku ke-9 yaitu 36. Nah, kan yang ditanya itu tentukan suku ke-13 dari barisan tersebut. Nah, untuk menentukan suku ke-13 kita harus tahu dulu nilai A dan B-nya. Nah, dari dua hal yang diketahui ini kita dapat menentukan nilai A dan B-nya. Ini kita jabarkan dulu. U3 sama dengan rumusnya kan A ditambah N kurang 1. N-nya 3, berarti 3 dikurang 1 dikali B. Berarti ini kita masukkan U3-nya sama dengan 12. A ditambah 3 dikurang 1 yaitu 2, berarti 2B. Ini kita namai persamaan 1. Lanjut ke sini, tulis dulu rumusnya U9 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 kali B. Berarti U9-nya kan udah kita tahu ini, yaitu 36. Berarti A ditambah 9 dikurang 1, 8B. Ini kita namai persamaan 2. Oke, udah. Nah, untuk menentukan nilai A dan B-nya, pertama kita eliminasi dulu. Eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi A. Terus dulu persamaan 1, 12 sama dengan A ditambah 2B. Persamaan 2, 36 sama dengan A ditambah 8B. Ini tinggal dikurang saja untuk mengeliminasi A. Lalu 12 dikurang 36. Hasilnya negatif 24. Sama dengan A dikurang A, 0. Lalu 2B dikurang 8B, negatif 6B. Jadi untuk menentukan B-nya gampang banget, di sini negatif 24. Ini 24 ya.
dibagi negatif 6 sama dengan B. Negatif 24 dibagi negatif 6 itu hasilnya adalah 4, ya kan? Sama dengan B. Berarti B-nya dapat di sini yaitu 4. Sekarang kita cari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A gampang banget, kita tinggal substitusikan. B sama dengan 4 ke persamaan 1 atau persamaan 2 bebas. Sekarang kita pilih ke persamaan 1 saja. Oke. Kita tulis persamaan 1, 12 sama dengan A ditambah 2B. Nah, B-nya ini kita ganti dengan 4. Berarti 12 sama dengan A ditambah 2 dikali 4. 12 sama dengan A ditambah 2 kali 4, 8. Nah, di sini gampang banget untuk menentukan A-nya. Ini 12 dipindah ke sini jadi dikurang 8 sama dengan A. 12 dikurang 8 hasilnya 4 sama dengan A. Berarti A-nya udah dapat 4. Oke, sekarang kita akan menentukan suku ke-13-nya. Jadi kita tulis rumusnya dulu. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Lalu baru kita tentukan U13. Kita masukkan nilai A-nya yaitu 4 ditambah N-nya 13 dikurang 1, B-nya juga 4. Dapatlah U13 sama dengan 4 ditambah 13 kurang 1 yaitu 12 kali 4. U13 sama dengan 4 ditambah 12 dikali 4 yaitu 48. Dapatlah U13-nya sama dengan 4 ditambah 48 yaitu 52. Nah, jadi suku ke-13 dari barisan aritmetika yang dimaksudkan dalam soal nomor 2 adalah 52. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Pak Andi menabung sebesar Rp1.500.000 di sebuah koperasi dan tidak pernah menambah tabungan pokoknya. Koperasi tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 4% per tahun. Tentukan besar tabungan Pak Andi pada awal tahun ke-6. Jadi di sini itu koperasi memberikan bunga tunggal. Bunga tunggal itu adalah bunga yang bunga berdasarkan tabungan awal. Jadi bunga yang diterima setiap tahun itu selalu tetap. Jadi pertama di sini kita akan menjawab soal ini menggunakan konsep barisan aritmetika. Kita jawab di sini. Kan yang di sini ditanya adalah tentukan besar tabungan Pak Andi pada awal tahun ke-6. Berarti yang ditanya adalah U6, ya kan? Nah, untuk mendapatkan U6 kita harus tahu nilai A dan B tentunya. Nilai A di sini udah diketahui, di sini A atau tabungan awalnya yaitu sebesar 1.500.000. Lalu nilai B-nya. Nah, B-nya ini adalah besar bunga yang diterima, ya. Besar bunga yang diterima itu B-nya. Jadi di sini adalah untuk menentukan B-nya, kan bunga yang diterima itu 4%. 4% ini 4% dari mana? 4% dari tabungan awal. Jadi B-nya adalah 4% dari 1.500.000. Caranya untuk menentukan berapa nilai B-nya gampang banget. 4% dikali 1.500.000. Jadi 4 per 100 dikali 1.500.000. Ini tinggal coret. 4 dikali 15 yaitu 60. 1, 2, 3. Berarti B-nya adalah 60.000. Udah dapat nilai A dan B-nya, gampang banget kita tinggal tentukan suku ke-6-nya atau U6. 6 kita tulis rumusnya A tambah N kurang 1, N-nya 6, N kurang 1 kali B sama dengan A ditambah 5B. Nah, tinggal kita masukkan A-nya berapa? A-nya 1.500.000
ditambah 5 dikali B. B-nya 60.000. Ini 1.500.000 ditambah 300.000. 5 kali 60.000. Jadi ini tinggal ditambahkan, berarti 1.800.000. Jadi besar tabungan Pak Andi pada awal tahun ke-6 adalah Rp1.800.000. Soal yang keempat, diketahui barisan aritmetika negatif 3, 1, 5, 9. Tuliskan rumus jumlah n suku pertama dari barisan tersebut, lalu tentukan jumlah 12 suku pertama dari barisan tersebut. Dia minta tuliskan rumus. Kita tinggal jawab di sini. Gampang banget di sini. Yang A, tuliskan rumus. Kita tulis dulu rumus umumnya, yaitu Sn sama dengan 1/2n dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini harus dihafal ya. Lalu di sini kita masukkan nilai yang diketahui. Sn sama dengan 1/2 kali N dikali 2A. A-nya ini negatif 3. Ditambah N kurang 1. B-nya berapa? B-nya selisih. Kita lihat selisih antara 1 dan negatif 3. 5 dan 1, 9 dan 5. Selisihnya berapa? Yaitu selisihnya adalah 4. Positif 4. Berarti bedanya adalah 4. Oke, tinggal kita sederhanakan di sini. Sn sama dengan 1/2n. 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6. Ditambah N kurang 1 kali 4. Kita sederhanakan. Sn sama dengan 1/2n. Negatif 6 ditambah N kurang 1 kali 4. 4 kali N, 4N. 4 kali negatif 1, negatif 4. Masih bisa disederhanakan. Sn sama dengan 1/2N. Ini negatif 6 ditambah negatif 4, negatif 10 ditambah 4N. Boleh sampai sini saja, tapi kalau misalnya kalian mau mengalihkannya lebih sederhana juga boleh. Jadi Sn sama dengan ini dikalikan 1/2n dikali negatif 10, yaitu negatif 5n. 1/2n dikali 4n, yaitu 2n kuadrat. Ini pasti udah bisa lah ya. Ini kan 1/2n dikali negatif 10. Jadi negatif 10 dikali 1/2 kan negatif 5. Lalu n di sini dikali n, terus n. Lalu tambah 4n dikali 1/2n. Kalikan dulu angkanya. 1/2 dikali 4 kan 2. Lalu n kali n kuadrat. Maka dapatlah Sn sama dengan negatif 5n ditambah 2n kuadrat. Lalu udah dapat rumusnya, berarti kita bisa dengan gampang menentukan jumlah 12 suku pertama dari barisan tersebut. Sini saja. B. Ditanyanya adalah S12. Berarti S12 kita tinggal masukkan nih di sini. Berarti kan negatif 5n. N-nya berapa? N-nya 12. Ditambah 2 dikali n kuadrat kan. Berarti 12 kuadrat. Di sini negatif 5 dikali 12 yaitu negatif 60. Ditambah 2 dikali 12 kuadrat yaitu 144. Negatif 60 ditambah 2 dikali 144 yaitu 288. Sama dengan negatif 6 ditambah 288 sama dengan 228. Jadi jumlah 12 suku pertama dari barisan yang dimaksudkan dalam soal nomor 4 adalah 228. Oke, kita ke soal yang nomor 5. Diketahui jumlah 4 suku pertama dan jumlah 8 suku pertama dari suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah negatif 6 dan 36. Tentukan jumlah 16 suku pertama dari barisan tersebut. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui adalah jumlah 4 suku pertama. Berarti kan S4 kan, yaitu negatif 6. Lalu jumlah 8 suku pertama yaitu S8 yaitu 36. Lalu ditanya adalah jumlah 16 suku pertama.
Nah, untuk menentukan jumlah 16 suku pertama kan kita harus tahu dulu nilai A dan B-nya. Nah, dari dua hal yang diketahui ini kita akan menentukan nilai A dan B-nya. Kita tuliskan dulu rumus S4 di sini. S4 itu 1/2 dikali N kan, N-nya adalah 4. Dikali 2A ditambah N kurang 1, berarti 4 kurang 1 kali B. S4 kita tahu yaitu negatif 6 sama dengan negatif 1/2 dikali 4 yaitu 2. Dikali 2A ditambah 4 kurang 1, 3 kali B. Nah, di sini kita sederhanakan, kalikan 2 dikali 2A yaitu 4A ditambah 2 dikali 3B yaitu 6B. Ini kita beri nama persamaan 1. Lanjut ke S8, kita tulis rumusnya. S8 sama dengan 1/2 kali 8 dikali 2A ditambah 8 kurang 1 kali B. S8 kita tahu yaitu 36. 1/2 kali 8, 4 kali 2A ditambah 8 kurang 1, 7B. Lalu di sini sederhanakan 36 ini dikali 4 kali 8, 4 kali 2A yaitu 8A ditambah 4 dikali 7B yaitu 28B. Ini persamaan 2. Dari dua persamaan ini kita bisa menentukan nilai A dan B-nya. Caranya pertama kita eliminasi A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 1 yaitu negatif 6 sama dengan 4A ditambah 6B. Persamaan 2 negatif 36 sama dengan 8A ditambah 28B. Nah, untuk mengeliminasi A, kan kita tinggal kurangkan ketika koefisien A-nya itu sama. Sedangkan di sini koefisien A-nya beda, 4 dan 8. Jadi kita samakan. Untuk menyamakannya, kita kalikan persamaan 1 dengan 2. Ini dikalikan dengan 1. Jadi persamaan 1 kita kalikan 2. Negatif 6 kali 2 yaitu negatif 12. Sama dengan 4A kali 2 sama dengan 8A. Ditambah 6B kali 2 yaitu 12B. Ini persamaan 2 tetap dikali 1, 36 kali 1, 36. 8A kali 1 tetap 8A. 28B kali 1 yaitu 28B. Nah, karena koefisien A-nya udah sama, jadi ini kita tinggal kurangkan. Negatif 12 dikurang 36, hasilnya adalah negatif 48. 8A kurang 8A 0, tidak usah ditulis. 12B dikurang 28, hasilnya negatif 16B. Oke, negatif 16B. Jadi untuk menentukan B di sini negatif 48 dibagi negatif 16 sama dengan B. Negatif 48 dibagi negatif 16 yaitu 3 sama dengan B. Berarti nilai B-nya adalah 3. Lanjut di sini untuk menentukan A kita substitusi. B sama dengan 3 ke persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi kita pilih persamaan 1 saja. Kita tulis negatif 6 sama dengan 4A ditambah 6B. Jadi B di sini kita ganti dengan 3. Negatif 6 sama dengan 4A ditambah 6 dikali 3. Negatif 6 sama dengan 4A ditambah 6 kali 3 yaitu 18. Jadi di sini negatif 6 ini dipindahkan, jadi dikurang 18 sama dengan 4A. Negatif 6 dikurang 18 yaitu negatif 24 sama dengan 4A. Berarti untuk menentukan A-nya di sini negatif 24 dibagi 4 sama dengan A. Negatif 24 bagi 4 yaitu negatif 6 sama dengan A. Berarti A-nya adalah negatif 6. Nah, kita udah dapat nilai A dan B-nya. Sekarang kita akan menentukan jumlah 16 suku pertama.
Jadi kita tentukan S16. Biar mudah kita boleh tulis rumus umumnya dulu. Sn sama dengan 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. S16 berarti 1/2 dikali 16 dikali 2A. A-nya kita udah dapat, yaitu negatif 6 ditambah N-nya 16 dikurang 1, B-nya adalah 3. Sama dengan 1/2 dikali 16, yaitu 8 dikali 2 dikali negatif 6, jadi negatif 12 ditambah 16 dikurang 1, yaitu 15 dikali dengan 3. Sama dengan 8 negatif 12 ditambah 15 dikali 3, yaitu 45. Sama dengan 8 dikali negatif 12 ditambah 45, yaitu 33. 8 dikali 33. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Adit menabung setiap bulan untuk membeli HP baru. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar Rp80.000. Setiap bulan berikutnya, Adit menambah tabungannya sebesar Rp20.000 dari bulan sebelumnya. Berapakah jumlah uang yang telah ditabung Adit selama 12 bulan? Nah, kalau kita perhatikan soalnya, jumlah tabungan Adit setiap bulan itu membentuk suatu barisan aritmetika, karena setiap bulan jumlah tabungannya itu bertambah secara tetap, yaitu sebesar 20.000. Lalu, yang ditanya, berapakah jumlah uang yang telah ditabung Adit selama 12 bulan? Berarti total uang yang telah ditabung di Adit selama 12 bulan. Berarti kan yang ditanya adalah S12. Jadi di sini jawab. Kita harus tahu dulu nilai A dan B-nya. Untuk nilai A itu artinya besar tabungan yang Adit tabung pada bulan pertama, yaitu 80.000. Lalu nilai B-nya adalah selisih jumlah tabungan yang Adit tabung setiap bulan. Berarti kan 20.000, ya kan? Karena dia setiap bulan menambah uang tabungannya sebesar 20.000. Berarti selisihnya juga 20.000. Nah, udah dapat nilai A dan B-nya, kita tinggal tentukan nilai S12-nya. Di sini kita tulis dulu rumus umumnya biar gampang. Sn sama dengan 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Yang ditanya adalah S12. Berarti N-nya kita ganti dengan 12, A-nya kita ganti dengan 80.000, B-nya kita ganti dengan 20.000. Berarti 1/2 dikali 12 dikali 2 dikali 80.000 ditambah N kurang 1, berarti 12 kurang 1, B-nya 20.000. Berarti di sini sama dengan 1/2 dikali 12, yaitu 6. 2 dikali ini kali ya, 2 dikali 80.000 berarti 160.000. Ditambah 12 kurang 1, yaitu 11 dikali 20.000. Sama dengan 6 di sini 160.000 ditulis dulu, ditambah 11 dikali 20.000. Berarti 220.000. Lalu 6 dikali 160.000 ditambah 220.000 berarti 380.000. Kalau ini dikali 6 dikali 380.000, yaitu 2.280.000. Oke, berarti jumlah uang yang telah ditabung Adit selama 12 bulan adalah Rp2.280.000.